Setelah mempelajari jenis-jenis data, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang model data. Model data dapat dikatakan sebagai cara untuk merepresentasikan data, batasan, serta hubungannya dengan dunia nyata. Model data dibagi dua jenis untuk representasi data. Yang pertama berdasarkan objek dan yang kedua berdasarkan record. Model data berbasis objek diantaranya model entity relationship, model semantik, dan model berorientasi objek. Karakteristik dan istilah untuk model IR adalah: 1. Memetakan objek sebagai entitas. Yang kedua adalah set entitas adalah kumpulan entitas yang sama. Yang ketiga, atribut adalah karakteristik dari suatu entitas. Yang keempat, relasi adalah hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Yang lima, pemetaan entitas dengan menggunakan simbol. Simbol dasar yang biasa digunakan pada model IR adalah persegi panjang untuk menggambarkan objek di dunia nyata, belah ketupat untuk menghubungkan entitas dengan entitas lain, oval untuk mendeskripsikan karakteristik tiap entitas, dan garis untuk penghubung set entitas. Pada gambar ini kita lihat bahwa persegi panjang itu disebut sebagai set entitas. Set entitas digunakan untuk menggambarkan objek-objek di dunia nyata. Lalu ini adalah belah ketupat, ini disebut sebagai set relasi yang digunakan untuk menghubungkan set entitas dengan set entitas lainnya. Selanjutnya adalah oval. Nah, gambar oval ini disebut sebagai atribut, digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap entitas. Selanjutnya adalah garis. Garis digunakan untuk sebagai penghubung antara set relasi dengan set entitas, ataupun menghubungkan set entitas dengan atribut. Selain itu, entity relationship memiliki kardinalitas untuk menunjukkan jumlah entitas, yaitu pertama one to one. One to one atau satu ke satu merupakan kardinalitas di mana satu entitas hanya dapat berelasi dengan satu entitas lainnya dan berlaku sebaliknya. Contohnya adalah satu penduduk hanya boleh memiliki satu KTP, atau satu KTP boleh dimiliki hanya oleh satu penduduk. Selanjutnya adalah one to many, many to one, dan many to many. One to many atau satu ke banyak. One to many merupakan kardinalitas di mana satu entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas B lainnya, dan satu entitas B hanya dapat berelasi dengan satu entitas A saja. Contohnya adalah satu penduduk boleh memiliki banyak BPKB, tetapi satu BPKB hanya boleh dimiliki oleh satu penduduk. Selanjutnya adalah many to one atau dari banyak ke satu. Many to one merupakan kardinalitas di mana satu entitas A dapat berelasi hanya dengan satu entitas B. Adapun satu entitas B dapat berelasi dengan banyak entitas A. Contohnya adalah seorang siswa dapat mendaftar di satu SMA. Sedangkan satu SMA itu bisa memiliki banyak siswa. Yang selanjutnya adalah many to many atau banyak ke banyak, yaitu kardinalitas di mana banyak entitas dapat berelasi dengan banyak entitas lainnya dan berlaku sebaliknya. Contohnya adalah seorang siswa bisa mendaftar di banyak ekskul, sedangkan satu ekskul itu bisa memiliki banyak siswa. Selanjutnya adalah model semantik. Modelnya mirip dengan entity relationship, yaitu menggunakan relasi antar objek, namun relasinya tidak digambarkan dalam simbol, tetapi dengan kata-kata. Kita lihat bahwa ini adalah salah satu model semantik, ya. Contoh model semantik sederhana yang menggambarkan hubungan antara bank, tabungan, dan customer.
di mana sebuah bank melayani tabungan dan mempunyai customer, dan customernya ini salah satunya bernama Amir. Ya, ini adalah atribut-atribut dari tabungan, yaitu nomor rekening dan saldo, sedangkan atribut dari Amir adalah alamat dan nomor rekening. Yang C adalah model data berorientasi objek, yaitu model data yang menganggap dunia nyata sebagai sebuah objek. Pada model data ini, objek terisolasi dan tidak punya relasi langsung dengan objek yang lain. Jika pada entity relationship disebut sebagai entitas, di model berorientasi objek, set entitas disebut sebagai kelas. Karakteristik dan istilah untuk model berorientasi objek adalah memetakan objek sebagai kelas, atribut merupakan karakteristik dari kelas, fungsi atau prosedur merupakan fungsi dari sebuah kelas. Contohnya adalah pada kelas mobil berikut ini yang merupakan representasi dari berbagai jenis mobil dunia nyata. Setiap mobil memiliki beberapa atribut seperti jumlah kursi, jenis transmisi otomatis ataupun manual, dan jenis mesin yang digunakan. Dapat juga didefinisikan fungsi mobil secara umum pada tiap mobil, seperti maju, mundur, dan mengerem. Itulah penjelasan model data berdasarkan objek. Ayo lanjut ke model data yang kedua, yaitu model data berdasarkan record.